Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rizkyani selaku dosen pembimbing mata kuliah AIK dan teman-temannya saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara presentasi di YouTube tanpa mengeluarkan suatu apapun. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Dewi Milasari, perwakilan dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Untuk anggotanya sendiri, yang pertama ada saya Dewi Milasari, Dewi Susanti, dan Tegar Saputra. Baik, kita langsung mulai saja. Yang pertama ada nilai-nilai dan ajaran sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Teologi Al-Ma'un. Teologi dalam bahasa Yunani dikenal dengan theos yang berarti Tuhan dan logia yang berarti kata-kata, ucapan atau wacana. Jadi teologi adalah wacana yang berdasar nalar tentang agama, spiritualitas, dan Tuhan. Kata Al-Ma'un sendiri dalam bahasa Arab berarti bantuan, membantu dengan bantuan yang jelas, baik itu dengan alat maupun fasilitas, sehingga memudahkan tercapainya sesuatu yang diharapkan. Sementara itu, Al-Ma'un juga bisa bermakna zakat, harta benda, alat-alat rumah tangga, air, keperluan sehari-hari, dan lain sebagainya. Dalam makna luas, Al-Ma'un dimaknai dengan membantu sesuatu yang kecil dan dibutuhkan oleh orang lain. Kemudian ada tipe-tipe orang yang menciptakan agama menurut surat Al-Ma'un. Yang pertama adalah orang yang menghardik dan berlaku kasar terhadap anak yatim. Orang yang di sini berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim dengan cara menganiaya haknya dan tidak memberi makan, serta memperlakukannya dengan kasar. Di dalam ayat ini sangat jelas melarang untuk membiarkan dan meninggalkan anak yatim dalam kondisi apapun dan dimanapun, termasuk juga mengabaikan anak yatim. Quran Surat Al-Ma'un ayat 2 yang artinya, maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Kemudian yang kedua ada orang yang tidak saling menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Di sini adalah semua muslim memiliki tanggung jawab yang sama terhadap orang-orang miskin. Jika tidak mampu memberikan bantuan secara langsung, seorang muslim masih memiliki kewajiban untuk menolong dan bersama-sama untuk membantu yang miskin. Tidak ada alasan lagi untuk muslim tidak ikut membantu orang-orang yang membutuhkan. Quran Surah Al-Ma'un ayat 3. Kemudian orang yang lalai terhadap sholatnya, yang dimana firman Allah, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Yang dimaksud celaka di sini adalah orang-orang yang mengerjakan sholat secara terang-terangan, sedangkan dalam kesendirian orang tersebut malah tidak sholat. Orang-orang yang lalai di sini ditafsirkan sebagai orang-orang yang tidak menunaikan sholat di awal waktu, melainkan malah menangguhkannya hingga batas akhir waktu. Kemudian ada orang yang riya, sebagaimana surat Al-Ma'un ayat 4 yang artinya yang berbuat riya. Riya merupakan perbuatan yang bukan diniatkan karena Allah, melainkan agar orang lain bisa melihat dan merasa takjub dengan apa yang dilakukannya, kemudian menyanjung atau memuji orang tersebut. Maka dari itu, seorang muslim yang baik harus bisa menata niat sehingga amal ibadahnya hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang kelima ada orang yang enggan memberikan bantuan. Quran Surah Al-Ma'un ayat 7 yang artinya dan enggan memberikan bantuan. Di sini adalah orang yang enggan memberikan bantuan walaupun berupa hal-hal yang bersifat remeh. Ayat ini berarti
berarti bagi mereka yang tidak menyembah Allah SWT dengan baik dan juga tidak mau berbuat baik dengan sesama makhluknya, sehingga sangat susah untuk menolong orang lain. Kemudian ada gerakan peduli pada fakir miskin dan anak yatim. Salah satu gerakan peduli terhadap fakir miskin dan yatim piatu salah satunya yaitu dengan melakukan zakat. Di dalam surat At-Taubah ayat 60 menjelaskan golongan yang wajib menerima zakat paling utama adalah fakir miskin dan yatim piatu. Tujuan dakwah Muhammadiyah ialah meningkatkan kualitas atau taraf hidup manusia. Segala amal usaha Muhammadiyah digerakkan untuk tujuan tersebut. Hal ini bukan tanpa alasan. Namun semenjak pendirian Muhammadiyah, upaya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dilandasi dengan dasar ayat Al-Quran dan Hadis mampu menggerakkan dinamika kehidupan masyarakat Islam baik di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Untuk bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah sendiri, yang pertama di bidang pendidikan. Pendidikan yang dirintis oleh Muhammadiyah merupakan pendidikan yang berorientasi terhadap dua hal, yakni perpaduan antara sistem sekolah umum, madrasah, atau pesantren. Dalam sistem rintisan pendidikan tersebut, Muhammadiyah mendirikan amal usaha seperti sekolah umum modern, madrasah atau pesantren modern, kemudian juga perguruan tinggi. Untuk bidang ekonomi memiliki tujuan guna membimbing dan mendampingi masyarakat ke arah perbaikan dan mengembangkan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam dan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan amal usaha Muhammadiyah. Usaha Muhammadiyah di bidang ekonomi meliputi ada Bank Pengkreditan Rakyat, Baitul Mal wa Tamwil, koperasi, biro perjalanan. Yang ketiga ada bidang kesehatan. Sejak awal berdiri, Muhammadiyah melakukan perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat, terlebih masyarakat duafa. Hal tersebut terbukti dengan adanya yang pertama penyaluran dan pembagian zakat fitrah dan zakat mal kepada fakir miskin atau golongan lain yang tidak menerima. Yang kedua, pendirian panti asuhan, panti miskin hingga panti jompo. Kemudian pendirian balai kesehatan, poliklinik, rumah sakit umum hingga rumah sakit ibu dan anak. Dan ada pendampingan terhadap masyarakat duafa agar bisa hidup mandiri. Kemudian di bidang kaderisasi, dalam bidang ekonomi memiliki dalam bidang kaderisasi sendiri, Muhammadiyah mencoba untuk terus tetap mengepakkan sayapnya dengan berbagai macam jalan yang harus ditempuh. Program yang dilakukan oleh Muhammadiyah di bidang kaderisasi meliputi yang pertama peningkatan kualitas pengkaderan, yang kedua melaksanakan program pengkaderan formal dan informal secara berkelanjutan, yang ketiga menyelenggarakan Baitul Arqam atau ajang penambah wawasan dan Darul Arqam, sistem pengkaderan Muhammadiyah. Kemudian ada transformasi kader berjenjang dan bergenerasi. Kemudian ada sinergi building antar unit persyarikatan untuk kaderisasi. Selain itu ada revitalisasi gerakan sosial Muhammadiyah. Revitalisasi merupakan suatu bentuk proses atau cara dan perbuatan dalam menghidupkan kembali hal yang sebelumnya tidak berdaya. Sehingga konsep revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital. Dalam hal ini, Muhammadiyah mencoba untuk melakukan proses perubahan yang direncanakan meliputi berbagai macam tahapan, mulai dari penataan, pemantapan, peningkatan, dan pengembangan, yang semuanya tersebut dilakukan secara berkesinambungan. Kemudian ada beberapa langkah revitalisasi gerakan Muhammadiyah dalam menguatkan dan menggerakkan segenap potensi Muhammadiyah dalam menjalankan amanat muktamar dengan melalui langkah-langkah seperti yang pertama memperluas peran Muhammadiyah dalam dinamika kehidupan bermasyarakat di daerah lokal, nasional, dan global dengan cara menjalankan fungsi dakwah dan tajdid secara serta mengembangkan ukhuwah dan kerjasama dengan semua pihak. Yang kedua, mewujudkan kehidupan Islami
semua atau kehidupan Islam sesuai dengan paham agama dalam Muhammadiyah dengan mengedepankan istilah hasanah. Yang ketiga, mengembangkan pemikiran Islam sesuai dengan prinsip manhaj tajri dan ijtihad yang menjadi salah satu acuan atau pedoman Muhammadiyah. Yang keempat, mengembangkan infrastruktur dan perbaikan sistem pengelolaan organisasi yang mampu menjalankan fungsi-fungsi gerakan dan kian mengarah terhadap pencapaian tujuan Muhammadiyah. Yang kelima ada mendinamisasi kepemimpinan persyarikatan di berbagai tingkatan dalam lingkup wilayah, daerah, cabang, dan ranting. Yang keenam ada meningkatkan kualitas dan memperluas jaringan amal usaha Muhammadiyah. Yang ketujuh, mengembangkan model-model kegiatan atau aksi yang lebih sensitif dalam hal umat, masyarakat, dan dunia yang berkaitan dengan kemanusiaan secara konsisten. Yang kedelapan ada menggerakkan seluruh potensi angkatan muda dan otom atau organisasi otonom Muhammadiyah. Yang kesembilan, meningkatkan berbagai macam arahan, bimbingan, dan panduan kepada seluruh tingkatan pimpinan dan warga Muhammadiyah. Yang ke-10, menggerakkan kembali ranting dan jamaah sebagai basis gerakan Muhammadiyah. Kemudian ada macam-macam revitalisasi gerakan Muhammadiyah. Yang pertama, revitalisasi teologis. Dalam hal ini menyangkut ikhtiar dalam menafsir ulang pemikiran besar keagamaan atau keislaman dalam Muhammadiyah. Yang kedua, revitalisasi ideologi menyangkut penyusunan ulang dan penguatan sistem paham disertai dengan langkah-langkah pelembagaannya. Yang ketiga ada revitalisasi pemikiran menyangkut upaya dalam mengembangkan wawasan pemikiran bagi seluruh anggota termasuk kadrus dan pemimpin. Yang keempat, revitalisasi organisasi di sini menyangkut terhadap perbaikan sistem atau tata kelola kelembagaan bersyarikatan. Yang kelima ada revitalisasi kepemimpinan menyangkut langkah-langkah penguatan kualitas fungsi efektivitas pemimpin atau pimpinan bersyarikatan. Yang keenam adalah revitalisasi amal usaha menyangkut pengembangan kualitas amal usaha. Yang ketujuh, revitalisasi aksi menyangkut pengembangan model-model kegiatan atau aktivitas gerakan Muhammadiyah. Untuk kesimpulannya yaitu dalam masalah sosial, Muhammadiyah mengambil surat Al-Ma'un dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan manusia. Hal inilah yang tidak mengherankan Muhammadiyah begitu gencar dan begitu banyak memiliki amal usaha, mulai di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sementara itu, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam juga tengah melakukan upaya revitalisasi sehingga bisa berubah dan berkembang menjadi lebih baik dan lebih maju dari kondisi yang sebelumnya. Muhammadiyah mencoba melakukan revitalisasi di seluruh lini dalam segala bidang dengan penguatan seluruh aspek gerakan dan menggerakkan segenap potensi Muhammadiyah dalam menjalankan amanat muktamar. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 7. Apabila ada teman-teman yang masih atau belum paham, bisa memberikan atau menuliskan komentar atau tanggapan di kolom komentar YouTube. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.